share dulu supaya lebih nyaman. Nah, sampai di sini tadi. Jadi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencapai kebenaran yang asli karena kebenaran mutlak ada pada Tuhan. Nah, selanjutnya, nih, agak lambat ini tampil sudah belum? Sudah kelihatan? Belum Pak, belum tampil Belum Pak. Pak, belum ada tampilannya. Yang kecil tadi aja nggak apa-apa kok Pak. Oh gitu lah. Nah, ini kelihatan. Ini kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah, ya. Ya, sip. Nah, ya. Mantap Pak. Ya. Nah, filsafat sikap. Jadi filsafat itu juga sikap, sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara kritis. Diterima secara kritis. Jadi kalau kita berpikir secara kritis, itu sudah bagian dari sikap berfilsafat. Apa contohnya? Contohnya seperti ini. Ada orang yang mengatakan ini air ini datang dari sungai. Air yang ada di sumur. Sumurnya itu di atas gunung atau di tempat yang tinggi. Dikatakan bahwa air itu diambil dari sungai. Nah, itu artinya apa? Itu sesuatu yang menyalahi hukum alam. Hukum alam atau kauniyah atau sebab akibat atau kausalitas. Air itu memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kita berpikir secara kritis seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan air gunung itu berasal dari air sungai, justru terbalik. Air yang di sungai itu justru berasal dari air yang ada di pegunungan atau di daerah yang lebih tinggi karena sifat air seperti itu. Nah, itu hukum alam, kausalitas, sebab akibat, kauniyah. Itu hukum. Itu hukum. Nah, memang hukum itu kan ada yang kauliyah, wahyu itu kauliyah. Turunnya perintah sholat, zakat, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dilarang membunuh dan sebagainya. Perintah-perintah itu wahyu yang tertuang di dalam kitab suci itu hukum kauliyah, ucapan yang tertulis. Tapi kalau kauliyah itu sebab akibat. Nah, kita bisa melihat atau menghubungkan berpikir secara kritis dari hukum alam yang ada. Nah, itu sudah termasuk kelompok atau sekumpulan sikap melihat gejala yang ada secara kritis. Itu termasuk bagian dari sikap, cara, atau tindakan kita untuk memperoleh kebenaran. Itu adalah sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Itu bagian dari filsafat. Nah, filsafat suatu aktivitas. Jadi kan mengumpulkan jawaban-jawaban. Nah, filsafat sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Jadi berbahasa itu juga ada filsafat. Memperoleh gambaran keseluruhan.
usaha untuk memperoleh gambar keseluruhan ya melalui filsafat. Nanti ada pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang logis berdasarkan pengambilan kesimpulan-kesimpulan. Contoh, contohnya seperti ada pernyataan premis ya, premis minor ya, diawali oleh pernyataan eh, ayam binatang ayam itu memiliki sayap dan bulu, memiliki sayap dan ayam memiliki sayap dan setiap hewan yang memiliki sayap dan bulu termasuk keluarga unggas, family unggas. Setiap, nah kata-katanya setiap binatang, setiap hewan yang memiliki sayap dan unggas termasuk ke dalam golongan keluarga unggas. Berarti kesimpulannya adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Ayam termasuk unggas. Ayam adalah unggas. Nah itu kan sederhana. Nah itu benar tuh logikanya. Nah karena dibangun oleh pemahaman menghubungkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang berikutnya, lalu dapat sebuah kesimpulan logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika, undang-undang berpikir, yaitu melalui 3 tahap pemahaman, keputusan, dan argumen. Itu logis. Jadi berdasarkan konsep teori proses berfilsafat melalui 4 tahap. Ya, gitu. Udah, kita lanjut. Nah berikutnya, supaya ini agak lambat, saya stop aja share-nya karena sudah tadi akan ada juga kan nama lagu yang lain aja saya akan. Nah kemudian ini, kalau yang tadi dikatakan apa namanya logis, berikutnya setelah logis ada sistematis. Jadi logis berikutnya ada sistematis. Nah logis tadi ya kesimpulan seperti tadi, yang ayam adalah unggas itu sistem logis. Atau contoh lain apa? Alam berubah-ubah. Alam itu berubah-ubah. Nah setiap yang berubah-ubah itu baru. Nah alam menjadi, kesimpulannya alam adalah baru. Nah, gimana? Tentang logis sudah bisa dipahami kira-kira. Kemudian yang berikutnya itu bisa aja lihat di HP tadi masing-masing. Sistematis. Apa itu sistematis? Berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren, saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Berhubungan sistematis. Jadi logis dan sistematis. Kalau logis tapi tidak sistematis nanti akan sulit juga mencari hubungannya. Tapi kalau sistematis, logis, sistematis itu urutannya sesuai.
Nah, kemudian yang ketiga radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. Akar masalah. Berpikir sampai kepada akar masalah. Berpikir sampai kepada akar masalah. Berpikir sampai kepada akar masalah itu artinya kita memahami itu tidak hanya bagian yang nampak, tapi bagaimana sesungguhnya yang ada, permasalahannya ada. Melihat ya yang seperti yang saya contohkan tadi, air mengalir. Kenapa jadi ada di sungai? Itu memang air dari atas. Jadi ketika melihat sampah ada di sungai, tentu kita melihat di mana ini sampahnya asalnya. Mungkin alirannya itu dari mana. Nah, itu kan. Nah, itu berarti kita sudah berpikir sudah sampai ke bagian ini. Bagian permasalahannya sebenarnya. Bagian permasalahannya sebenarnya. Saya share lagi. Tadi ada kan. Jelas kelihatan? Belum. Jelas Pak, jelas. Ya. Kelihatan Pak. Jelas. Logis ya Pak ya. Tapi, Iya Pak, kelihatan. tapi tidak bisa digerakkan yang ini. Dikecilin aja nggak apa-apa kok Pak. Kelihatan juga Pak. Bagus. Ya. Nah, jadi sistematis, radikal. Lalu yang berikutnya adalah universal. Universal. Berpikir secara umum, bukan khusus. Berpikir secara umum, bukan. Di sini perbedaannya ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Nah, kalau yang ilmu tadi itu berpikir secara khusus. Kenapa? Karena memang ditemukan. Jadi lebih mendalam. Lebih mendalam, lalu yang didapat itu adalah cabang-cabang dari berpikirnya secara umum. Contoh, kalau kita ini berpikir mengawali tentang bagaimana, nah ini kan bagaimana bisa manusia itu hidup sehat, atau bagaimana manusia itu hidup berkembang biak, kemudian mempertahankan hidupnya. Nah, itu kan ditanya nih, awal-awalnya ditanya oleh filsafat, oleh cara berpikir kita. Kemudian akan dijawab oleh ilmu yang mempelajari makhluk hidup, adalah biologi. Nah, nanti dikembangkan oleh biologi. Jadi biologi itu bagian atau pengembangan dari filsafat. Maka induk dari pengetahuan itu adalah filsafat. Induk dari pengetahuan itu adalah filsafat. Lalu bagaimana yang lain? Ilmu tentang etika, tentang hukum, aturan-aturan. Bagaimana supaya masyarakat itu hidup teratur, tidak ada yang melakukan pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran tentu akan mendapat hukuman. Itu nanti kaitannya dengan hukum, aturan. Lalu muncullah ilmu hukum. Diawali oleh berpikir filsafat. Bagaimana bisa manusia mendapatkan sebuah keindahan estetika? Lalu muncullah ilmu yang berhubungan dengan seni. Muncullah ilmu yang berhubungan dengan seni. Gitu. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Waktu kita ternyata cuma 5 menit aja lagi. Nanti kan ada mata kuliah berikutnya. Ya, silahkan. Ada?
Gimana? Intinya begini, semua ilmu itu diawali oleh berpikir. Semua ilmu itu diawali oleh berpikir. Nah, berpikirnya manusia itu tentu akan mencari jawaban. Jawaban itu jawaban yang benar tentunya. Nah, jawaban yang benar itu akan didapat